Assalamualaikum Sobat Boki. Kali ini kita akan membahas tentang mafia beras, pemerintah setengah hati, dan rakyat yang terhimpit. Tapi sebelum kita mulai, klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan info terbaru. Baik, tidak lama-lama, mari kita bahas. Beberapa hari terakhir, kelangkaan beras di berbagai daerah mulai menjadi pembicaraan panas. Bukan hanya di pasar tradisional, tapi juga di retail modern. Rak beras mulai kosong, dan kalaupun ada, harganya meroket. Ironisnya, kelangkaan ini muncul tidak lama setelah terungkapnya kasus beras oplosan, beras premium, yang ternyata dicampur dengan beras kualitas rendah, lalu dijual dengan harga tinggi. Penemuan beras oplosan ini seharusnya menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk membongkar habis permainan kotor di sektor pangan. Tapi apa yang terjadi? Justru setelah kasus ini mencuat, pasar malah semakin sulit mendapatkan beras. Artinya, ada pihak yang dengan sengaja mengatur kelangkaan untuk mengerek harga, menekan pasokan, dan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya di tengah keresahan masyarakat. Inilah wajah asli mafia beras di negeri ini. Bukan cerita baru, tapi selalu lolos dari jerat hukum. Mereka bermain di rantai pasok, dari petani hingga distributor besar, memanipulasi data stok, menahan suplai, dan bahkan menciptakan kelangkaan. Yang lebih menyedihkan, praktik ini sudah menjadi rahasia umum. Semua orang tahu, tapi tidak ada tindakan tegas yang benar-benar menghancurkan jaringan ini. Lalu di mana pemerintah? Jawaban pahitnya, ada, tapi setengah hati. Setiap kali ada krisis pangan, pemerintah hanya rajin memberi pernyataan di media. Kami akan mengusut, kami akan memastikan pasokan aman, kami akan menindak tegas. Tapi ujungnya, senyap. Pelaku hanya sebagian kecil yang diungkap, sementara dalang utamanya tetap bebas, bahkan semakin kuat. Kita harus jujur mengakui, lemahnya pengawasan ini bukan sekadar soal ketidaksanggupan, tapi juga soal kemauan politik. Memberantas mafia beras sama saja menyentuh jaringan kekuasaan dan uang yang besar. Dan sejarah sudah menunjukkan di negeri ini, kekuasaan dan uang seringkali lebih sakti daripada hukum. Kalau pemerintah serius, kasus beras oplosan kemarin seharusnya jadi momentum. Diselidiki dari hulu ke hilir. Siapa petani yang dipaksa menjual murah? Siapa penggiling yang mencampur kualitas? Siapa distributor yang menahan stok? Sampai siapa pejabat yang membiarkan ini terjadi? Tapi faktanya, kita melihat siklus lama. Kasus dibuka, publik dibuat panas, lalu perhatian dialihkan ke isu lain, dan masalah beras kembali membusuk di bawah permukaan. Yang membuat rakyat geram adalah, ini bukan sekadar masalah beras. Ini adalah simbol dari penyakit yang lebih besar. Korupsi dan pembiaran oleh penguasa. Ketika rakyat makin kesulitan membeli bahan pokok, para pemain besar di pasar beras justru berpesta. Dan ketika rakyat meminta perlindungan, pemerintah hanya memberi pidato. Akibatnya, kepercayaan publik terus terkikis. Masyarakat mulai berpikir, jangan-jangan pemerintah memang tidak mau memberantas mafia pangan karena mereka bagian dari lingkaran itu. Jangan-jangan kelangkaan beras ini bukan sekadar permainan pasar, tapi juga permainan politik. Kita harus ingat, di negara sebesar Indonesia, pangan adalah urat nadi kehidupan. Menguasai pangan berarti menguasai rakyat. Maka ketika mafia beras dibiarkan, itu artinya pemerintah menyerahkan kendali urat nadi bangsa ini ke tangan segelintir orang rakus. Dan ini berbahaya, sangat berbahaya. Karena dari sini, rakyat bisa dipaksa tunduk, bukan dengan senjata, tapi dengan perut yang lapar. Kalau kondisi ini dibiarkan, kita sedang berjalan menuju krisis kepercayaan yang jauh lebih besar daripada sekadar krisis pangan. Rakyat akan kehilangan keyakinan bahwa pemerintah ada untuk mereka. Dan ketika itu terjadi, tidak ada slogan, tidak ada kampanye, tidak ada pencitraan yang bisa menutupinya. Pemerintah harus memilih, berdiri bersama rakyat dengan tindakan nyata, atau terus bermain mata dengan mafia, sambil menunggu kehancuran datang pelan-pelan. Karena pada akhirnya, sejarah akan mencatat, bukan janji manis yang diucapkan, tapi keberanian atau pengecutnya pemimpin di saat rakyat terhimpit. Dan hari ini, yang rakyat butuhkan bukanlah kata-kata, tapi pemutus rantai mafia. Tanpa itu, kelangkaan beras hanya akan menjadi episode berulang. Setiap tahun, setiap musim, sampai kita benar-benar lelah dan pasrah melihat negeri ini dikendalikan oleh para penjahat yang justru dilindungi oleh kekuasaan.